Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Insya Allah hari ini Ustadz akan terlebih dahulu ingin membahas mengenai tugas IPA pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Ya, jadi mengingatkan kembali bahwa sebelumnya terdapat dua jenis tugas. Yang pertama adalah tugas dalam bentuk artikel, yaitu literasi. Jadi kalian membaca sebuah artikel kemudian menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Setelah itu tugas jenis kedua yaitu tugas berupa pilihan ganda yang berada di Google Form. Nah, terlebih dahulu Ustadz ingin membahas mengenai tugas dalam bentuk artikel. Soal pertama, pada soal pertama adalah apa yang dimaksud dengan tunas adventif. Ini soal yang sebenarnya bisa langsung kita cari di dalam artikel yang sudah diberikan. Nah, Ustadz langsung mengutip dari dua pilihan jawaban. Yang pertama adalah tunas adventif adalah salah satu cara pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan. Itu kalau dijawab seperti itu insya Allah benar, walaupun sebenarnya kurang lengkap. Atau bisa juga dijawab tunas adventif merupakan cara perkembangbiakan pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Kalau dijawab yang kedua ini itu lebih bagus dibandingkan jawaban yang pertama. Atau mungkin menggunakan jawaban campuran dari kedua jawaban yang tadi ini. Jadi bisa dijawab, tunas adventif adalah salah satu cara pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Jadi bisa menggabungkan dari dua kalimat tentang tunas adventif yang berada dalam artikel tersebut. Atau seandainya punya jawaban lain yang mendekati seperti yang tadi, insya Allah masih bisa kami maklumi. Yang kedua, soal nomor 2 adalah apa perbedaan tunas biasa dengan tunas adventif. Kita bisa baca dalam artikel, tunas adventif merupakan cara berkembang biak pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Tempat tunas adventif tumbuh yang tidak seharusnya ini misalnya ada pada ujung daun dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan sederhana bahwa tunas yang biasa, tempat tumbuhnya tunas tidak seperti tumbuhnya tunas pada tunas adventif. Kalau kita cari dalam buku ataupun sumber-sumber lain, kita ketahui bahwa tunas biasa, pertumbuhan tunasnya itu terjadi pada batang. Sedangkan tunas adventif tidak tumbuh pada tempat yang seharusnya, jadi tidak tumbuh pada batang, melainkan pada tempat-tempat lain. Kalau kita baca artikelnya lebih lanjut, pertumbuhan tunas bisa terjadi pada akar maupun pada daun. Soal nomor 3, sebutkan beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Ini bisa kita langsung lihat dalam artikel. Ada cocor bebek, pohon sukun, dan bunga begonia. Soal nomor 4, mengapa tumbuhan hasil perkawinan dengan cara tunas adventif memiliki sifat yang sama dengan tanaman induk? Kita bisa juga temukan jawabannya di artikel. Hal ini disebabkan karena hasil dari tunas adventif adalah kloningan atau salinan tanaman induk, sehingga punya genetik yang persis sama. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan soal yang berada di Google Form. Yang pertama, kentang berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara, ya. Jika kalian menyimak video yang sudah Ustadz berikan, atau bisa melihat dari gambar yang Ustadz sajikan di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa
kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Jadi tunas-tunas yang tumbuh itu berasal dari batang dari kentang. Jadi yang menggembung itu adalah bagian batang dari kentang. Nomor 2, berikut ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas kecuali. Kita kenal beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas seperti pisang, tebu, kemudian ada bambu. Berarti dari pilihan yang disediakan, yang tidak berkembang biak dengan cara bertunas adalah jagung. Nomor 3, stroberi berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara stroberi berkembang biak dengan cara menumbuhkan batangnya di atas permukaan tanah seperti pada gambar yang disajikan. Dan cara seperti ini disebut juga dengan stolon atau geragih. Nomor 4, cocor bebek menumbuhkan tunas adventif pada bagian. Kita perhatikan pada gambar yang disajikan, bagian yang ditumbuhi akar adalah pada bagian daun. Nomor 5, tumbuhan berikut ini yang berkembang biak dengan akar tinggal, kecuali akar tinggal itu adalah cara berkembang biakan dengan menumbuhkan batang pada dalam tanah. Jadi tertimbun tanah, bentuknya seperti yang gambar Ustadz sajikan ini. Jadi yang berkembang biak dengan akar tinggal kecuali lobak. Karena lobak berkembang biak dengan cara umbi akar. Sedangkan jahe, kunyit, dan temulawak itu berkembang biak dengan cara akar tinggal. Soal nomor 6, tumbuhan paku berkembang biak secara vegetatif dengan cara tumbuhan paku berkembang biak dengan cara menumbuhkan sesuatu di bagian bawah daunnya yang kita kenal dengan nama spora. Nomor 7, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara menumbuhkan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah disebut, hampir sama pembahasannya dengan stroberi pada soal sebelumnya, yaitu disebut geragih atau stolon. Soal nomor 8, menempelkan mata tunas suatu tumbuhan pada tumbuhan lain adalah salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan yang disebut, ya. Jadi yang ditempelkan hanya mata tunasnya saja. Cara ini disebut dengan cara okulasi. Nomor 9, menancapkan batang suatu tanaman pada tanah agar tumbuh sebagai tumbuhan baru disebut, ya. Jadi yang ditancapkan di tanah adalah batang tanaman, kemudian ditunggu hingga tumbuh akar dan akan menjadi tumbuhan baru. Cara tersebut disebut stek. Lebih tepatnya lagi adalah stek batang. Nomor 10, tujuan memberi tanah pada bekas sayatan di batang tanaman yang dicangkok adalah untuk, jadi pada batang tumbuhan yang dicangkok biasanya diberi tanah kemudian dililit dengan plastik atau sabut kelapa. Tujuan pemberian tanah ini adalah untuk memicu tumbuhnya akar. Jadi supaya pada bekas sayatan tersebut bisa segera tumbuh akar, sehingga bisa dilepaskan dari tumbuhan induk dan ditanam di tempat yang lain. Oke, insya Allah itu adalah pembahasan dari tugas sebelumnya. Semoga pada tugas-tugas berikutnya bisa lebih baik lagi. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.